Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Jika engkau tak mencarinya, maka engkau pun tak akan menemukannya, meskipun ia berada dalam dirimu. Jika engkau tak berusaha untuk mengerti dan memahaminya, maka engkau pun tak akan mengerti dan memahami, meskipun setiap saat dan setiap waktu ia bersamamu. Jika engkau tak menghidupkannya, maka ia pun akan terus diam, meskipun engkau dalam keadaan terjaga dan terus bergerak. Karena dia adalah yang selalu ada bersamamu, yang tak engkau tahu, karena dia adalah sang sejati, yaitu dirimu sendiri. Karena dia adalah sang sejati yang tak tampak olehmu, sedangkan dia selalu melihatmu dalam segala suasana dan situasi. Dia adalah sang sejati yang tak banyak orang tahu dan mengerti, sebab sudah banyak orang di dunia ini telah lalai pada tujuan hidup, tentang mengapa ia dihidupkan dan untuk apa ia dihidupkan, sedangkan dunia telah membiusnya dengan segala keindahan yang semu. Wahai sang penyair, engkau dan siapapun itu akan membutuhkan dunia, sebab dunia itu adalah tempat untuk mengumpulkan segala yang engkau butuhkan kelak dalam kehidupan sesudah kematian, yang kemudian dihidupkan kembali untuk dimintai atas segala yang engkau kumpulkan dalam duniamu itu. Buatlah sebuah keseimbangan dalam hidupmu antara dunia dan alam akhiratmu. Jadikanlah duniamu sebagai sesuatu yang indah bagi hidupmu, agar menjadi catatan yang indah pula di hadapan Rabb-mu. Wahai sang penyair, untuk membuat keseimbangan dalam hidup, maka carilah sang sejati. Ketahui dan fahami sang sejati, yaitu ruh kebenaran dalam hidupmu, yang dia tidak ikut makan ketika engkau makan, yang dia tidak ikut tidur ketika engkau tidur, yang dia tidak ikut minum ketika engkau minum. Maka untuk mengetahui sampai pada perihal yang seperti itu, akan kami jelaskan secara detail, termasuk bagian-bagian yang ada di dalamnya, agar mudah difahami oleh semuanya, sehingga menjadi mudah bagi orang untuk mengerti tentang hidup dan melaksanakan hidup dengan penuh kesadaran diri tentang sebab dan akibat, serta pertanggungjawaban yang akan dihadapi yang pasti akan terjadi. Wahai sang penyair, setiap hamba itu dibagi ke dalam dua bagian dari dirinya itu, yaitu raga dan sukma, ruh dan jasad. Raga dihiasi dengan 4 kekuatan nafsu kehidupan, sedangkan ruh itu hanya satu, dalam satu kesatuan yang tak bisa dibagi. Akan tetapi, tidak setiap hamba memahami bagian-bagian itu, dikarenakan kelalaian dalam urusan dunia, sehingga hamba-hamba yang seperti itu menganggap bahwa dirinya hanya satu, tanpa mengerti tentang bagian-bagian dalam dirinya sendiri.
Maka sekali waktu dalam hidupmu, jika mampu dalam setiap harinya, jika malam telah datang sebelum engkau tertidur, maka duduk dan renungkanlah tentang segala yang terjadi pada dirimu di hari itu. Dalam sehari itu, apa saja yang telah engkau lakukan, baik itu kebaikan maupun perbuatanmu yang dianggap buruk dari sisi hukum agama. Jika dalam waktu sehari itu dirimu sempat marah entah kepada siapa, maka tanyakanlah pada dirimu sendiri, mengapa harus marah? Lalu kemarahanmu itu benar karena kebenaran atas perintah Sang Sejati, untuk meluruskan yang batil menjadi hak, ataukah kemarahan yang terjadi karena dorongan nafsu, yang sesungguhnya untuk menutupi kekurangan yang ada pada dirimu sendiri. Jika dalam sehari itu engkau berbuat baik, maka tanyakanlah pada dirimu, mengapa engkau berbuat baik? Jika dalam sehari itu engkau berbuat jahat, maka tanyakanlah pada dirimu sendiri, mengapa engkau berbuat jahat? Dari seluruh rangkaian pertanyaan yang engkau ajukan kepada dirimu sendiri itu, maka akan selalu diperoleh dua jawaban, yaitu jawaban dari nafsu dan alam pikiranmu, dan jawaban dari ruh kebenaran yang ada pada dirimu sendiri, yaitu Sang Sejati. Jika secara rutinitas hal yang seperti itu engkau lakukan, maka dirimu akan selalu terkontrol atas semua perbuatan yang engkau lakukan oleh dirimu sendiri. Jika roh kebenaran yang ada dalam hatimu, yaitu Sang Sejati itu, sering engkau ajak berdiskusi dan berbicara, maka dia akan hidup dan memberi petunjuk kebenaran. Sang Sejati itu tidak akan pernah salah dan keliru, sebab dia tidak punya nafsu dalam bagiannya. Sedangkan dirimu selalu salah itu karena dekatnya nafsu pada raga kehidupanmu. Wahai Sang Penyair, jika hidupmu terus terkontrol oleh ruh kebenaran yang ada pada dirimu sendiri, maka seiring berjalannya waktu, engkau akan semakin tahu yang tidak engkau ketahui. Engkau akan semakin faham terhadap apa yang tidak engkau fahami. Engkau akan melihat kebenaran itu dari dalam hakikat, bukan kebenaran yang terpalsukan oleh syariat. Lalu apa yang dimaksud dengan kebenaran yang terpalsukan oleh syariat itu? Maka ketahuilah, wahai Sang Penyair, hukum syariat melarang terhadap perbuatan yang jahat. Engkau mengerti tentang larangan itu, bahkan mengatakan kepada siapapun tentang adanya hukum larangan itu. Namun pada suatu ketika engkau berani melanggarnya, karena engkau anggap tidak ada yang melihat atas perbuatanmu itu. Syariat mendasarkan kepada sesuatu yang dilihat secara mata lahiriah, sedangkan hakikat mendasarkan kepada sesuatu yang tidak tampak oleh mata lahiriah. Sebagaimana pula amal ibadahmu dan seluruh amal perbuatanmu itu, apabila dijalankan dengan landasan syariat, nanti saat berhadapan dengan al-haq, tentu akan dihitung semuanya. Sedangkan seluruh amal ibadahmu yang engkau lakukan dengan cara hakikat, maka sudah pasti akan dicatat dalam hitungan kebaikan dan tidak dipertanyakan lagi oleh al-haq. Sebagaimana contoh yang mudah saja, wahai Sang Penyair. Jika engkau sedang melakukan sholat,
Namun dalam sholatmu itu, sesungguhnya bahwa dirimu tidak sedang menghadap kepada Tuhanmu, namun sedang mencari solusi untuk hidupmu sendiri. Apakah yang demikian itu nanti tidak akan dipertanyakan oleh Tuhanmu? Padahal semua orang yang melihat dalam sholatmu itu bahwa engkau adalah orang yang khusyuk dalam ibadah, dan juga yang demikian itu adalah bahwa sholat yang telah memenuhi hukum syariatnya dan sah pula sesuai hukumnya. Sebaliknya daripada itu adalah orang yang telah menghadirkan sang sejati dalam hidupnya. Maka ketika sholat itu dilaksanakan, tiada yang lain dalam sholatmu kecuali Al-Haq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan. Wahai sang penyair, yang lebih inti dan paling inti dari seluruh penjelasan kami ini adalah tentang puncaknya ketauhidan syariat dan puncaknya tentang ketauhidan hakikat. Jika engkau hanya terus berjalan dan bergerak dalam syariatmu, maka Tuhanmu adalah Tuhan yang palsu. Jika engkau berlayar pada kehidupan dengan perahu hakikat, maka dirimu akan selalu bersama dengan Tuhanmu yang nyata, abadi, selamanya tanpa batas. Wahai sang penyair, berusahalah dan selalu berusaha agar hidupmu berjalan dalam hakikat, sebab nanti Tuhanmu akan menghitungnya. Semua amal ibadah dan perbuatanmu itu adalah dalam hitungan hakikat dan bukan hitungan syariat yang hanya menipu dirimu sendiri dan orang lain, serta berusaha menipu Tuhanmu yang kau anggap bisa engkau tipu. Ada banyak orang berbuat baik karena sesama dan bukan karena Tuhan. Ada orang tak berani berbuat jahat dan dosa karena takut diketahui sesama, dan bukan Tuhan yang sesungguhnya maha melihat. Renungkanlah wahai sang penyair, lakukanlah sebelum waktu membuatmu menjadi terlambat untuk bertaubat. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.